Ya, dan untuk membahasnya kami sudah terhubung dengan Koordinator Bidang Humas DPP Asita dan Ketua DPD Asita Sumatera Selatan, Feby Yolan Effendi. Halo Mbak Feby, apa kabar? Halo, selamat malam. Kabar baik, alhamdulillah. Ya Mbak Feby, kalau kita misalnya melihat dari data BPS tadi ya, tercatat sektor akomodasi dan makan minum ini tumbuh di atas 13%. Bahkan kunjungan wisatawan asing juga dicatat meningkat. Tapi kalau misalnya kita melihat realita di lapangan kan justru banyak pelaku usaha mengaku marginnya semakin tipis. Sebenarnya gimana sih gambaran realnya kondisi industri pariwisata hari ini? Pertumbuhan memang terjadi ya. Kita juga melihat pertumbuhan terjadi ini dilihat dari wisatawan yang mungkin semakin meningkat dan juga volume perjalanan yang semakin meningkat. Tetapi kalau bisa dilihat lebih jauh lagi, kondisi ini ternyata belum dinikmati secara merata. Hal ini disebabkan karena walaupun jumlah perjalanan meningkat, biaya operasional juga meningkat. Dan persaingan di dunia usaha, khususnya di industri Biro Perjalanan Wisata juga meningkat, sehingga banyak pelaku usaha yang menurunkan marginnya atau membuat marginnya tipis. Jadi kondisi ini volume perjalanan meningkat, tetapi profitabilitas belum tentu meningkat juga. Ya, kalau kita melihat kan sebenarnya dengan adanya subsidi dan juga insentif dari pemerintah begitu ya terkait dampak libur panjang sepanjang sekolah begitu. Nah, apakah sudah ada efektivitasnya, dampak langsungnya terhadap perjalanan wisata di paruh kedua tahun ini, Mbak Feby? Iya, stimulus dari pemerintah itu memang mendongkrak ya, menjadi daya tarik para wisatawan untuk melakukan perjalanan wisata. Tetapi ya seperti kita ketahui, ketika berakhirnya stimulus dari pemerintah itu, itulah keadaan real yang sebenarnya. Para wisatawan kembali sensitif terhadap harga dan hati-hati untuk melakukan perjalanan. Dari situ kita akan melihat kondisi sebenarnya dengan kondisi global yang saat ini. Semua harga naik, dan juga transportasi, biaya pesawat dan yang lainnya. Stimulus pemerintah tersebut ya mungkin sedikit berpengaruh pada saat stimulus itu berlangsung. Tetapi untuk kondisi normal belum tentu. Kembali lagi para wisatawan sensitif terhadap harga. Artinya ini kan secara stimulus sudah berakhir begitu ya, khususnya insentif untuk PPN DTP tiket pesawat. Ini kan sudah berakhir selama libur sekolah juga sudah berakhir. Apakah sudah terlihat adanya penurunan permintaan begitu dalam perjalanan Ya, domestik khususnya? ya, so far sih seperti itu ya, dikarenakan memang libur sekolah sudah berakhir, stimulus pemerintah juga sudah berakhir, kita kembali kepada keadaan normal, di mana dengan melihat kondisi perekonomian saat ini, walaupun liburan udah menjadi lifestyle, tetapi wisatawan dan masyarakat juga lebih sensitif terhadap harga dan lebih hati-hati untuk memilih perjalanan yang mungkin sangat dibutuhkan, sangat diperlukan dan juga untuk memilih waktu yang lebih singkat, durasi yang juga lebih dekat, seperti itu. Ya, kalau misalnya dilihat, berarti apakah artinya dengan berakhirnya stimulus dan juga wisata atau liburan panjang begitu ya, dari sisi agen perjalanan sendiri, seberapa besar dampaknya untuk menghadapi semester kedua tahun ini? Apakah bisa disebut ini masih dalam fase bertahan atau sudah mulai kritis nih, Mbak Feby? Ya, survival mode ya jadi judulnya ini ya. Fase bertahan itu pasti, dan gimana dengan kondisi yang terkini seperti ini, Biro Perjalanan Wisata harus lebih adaptif dan bagaimana memiliki strategi yang bijak untuk menghadapi situasi yang terkini. Antara lain bagaimana Biro Perjalanan Wisata membuat strategi paket tour yang juga bisa menyesuaikan dengan kondisi keadaan yang seperti ini, di mana masyarakat tidak memiliki biaya yang cukup untuk melakukan perjalanan yang jauh dan juga biaya yang mahal. Oleh karena itu, strategi-strategi dan kreativitas dari Biro Perjalanan Wisata maupun inovasi sangat dibutuhkan untuk menghadapi situasi saat ini. Apapun itu yang terjadi, tetap harus bertahan. Ya, kalau kita melihat ini kan sepanjang libur panjang sekolah, sebenarnya mobilitas wisatawan domestik juga cukup tinggi begitu. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat, apakah memang cukup indikator jumlah wisatawan meningkat ini diukur sebagai indikator keberhasilan, atau justru jumlah belanjanya
Bagaimana indikator yang lebih penting sebenarnya menurut Asita sendiri, Mbak Feby? Kalau kami melihatnya indikator jumlah wisatawan belum tentu ya berpengaruh terhadap pendapatan yang terjadi gitu ya, karena kita lebih melihat bagaimana long stay mereka, lama perjalanan mereka di sini, seperti itu, bagaimana mereka menghabiskan uang selama liburan, dan juga bagaimana dampaknya terhadap UMKM dan sektor ekonomi di dalam perjalanan wisata. Itu lebih berpengaruh kepada kami daripada jumlah wisatawan yang banyak tetapi tidak menghasilkan pendapatan yang lebih besar untuk pariwisata. Ya, ada sebuah ironi juga begitu ya, kalau kita melihat kan sebenarnya muncul keluhan yang terus muncul sebenarnya di masyarakat. Kalau terbang di negara tetangga, ke negara tetangga itu lebih murah dibanding ke beberapa destinasi domestik ini, Mbak Feby. Nah, kalau kondisi ini terus-menerus berlangsung, berarti kan sebenarnya stimulus atau insentif yang diberikan pemerintah ini tidak cukup berpengaruh begitu. Nah, apakah Indonesia bisa berpotensi nih kehilangan wisatawan domestik yang akhirnya justru lari ke luar negeri begitu? Ya, seperti kita ketahui ya bahwa kalau biaya jauh lebih murah ke luar negeri dengan transportasi yang saat ini ada beberapa biaya pesawat ke luar negeri jauh lebih lebih murah dibandingkan kita ke domestik ya. Dengan biaya lebih murah dan juga mendapatkan liburan yang lebih lengkap di sana ya, why not? Itu pasti adalah pola perilaku wisatawan yang terjadi saat ini. Dan hal ini juga cukup mempengaruhi perjalanan ke luar negeri bagi para wisatawan domestik ke luar negeri. Nah, bagaimana pemerintah untuk menyikapi hal ini? Itulah peran sertanya government atau pemerintah di sini untuk bagaimana memberikan stimulus pariwisata yang lebih lagi untuk mengatasi hal ini, terutama untuk mengatasi biaya transportasi yang cenderung naik ya dan susah sekali turunnya. Untuk itu memang perlu peran pemerintah di sini untuk mengatasi hal tersebut. Ya Mbak Feby, tapi kan kalau misalnya kita melihat realitas saat ini, indis ekonomi gitu kan, masyarakat justru sebenarnya sudah mulai mengurangi nih durasi liburan karena ya balik lagi faktor daya beli pastinya. Nah, sebenarnya destinasi seperti apa yang saat ini mungkin lebih banyak dipilih atau lebih banyak diminati, mengingat daya beli yang masih lesu seperti ini? Ya, seperti yang dibicarakan di awal, walaupun liburan udah menjadi lifestyle ya, Mbak ya, tetapi in this economy, liburan mungkin mempunyai pola atau menyesuaikan dengan perubahan perilaku wisatawan, yaitu bagaimana wisatawan tetap berlibur dengan durasi yang singkat dan juga biaya yang murah. Untuk domestik juga bisa dilakukan dengan berbagai macam aktivitas di satu kawasan lengkap wisata seperti itu. Jadi sebenarnya para wisatawan yang cenderung mengatasi hal seperti ini adalah bagaimana mereka bisa mendapatkan pengalaman berwisata dengan durasi yang tidak lama karena daya beli wisatawan yang sudah melemah saat ini, tetapi mendapatkan pengalaman atau experience yang cukup memuaskan ketika liburan. Untuk itulah strategi-strategi yang bisa kita lakukan dalam membuat paket wisata bisa memenuhi harapan dari wisatawan untuk menghadapi situasi ekonomi yang saat ini terjadi. Berarti artinya kalau misalnya kita bicara ironi indis ekonomi tadi, sudah tidak relevankah bagaimana pemerintah terus menggaungkan terkait quality tourism? Apakah memang ini lebih banyak dicorongkan kepada wisatawan mancanegara begitu dibanding untuk wisatawan domestik sendiri? Karena kalau misalnya kita melihat kan faktor daya beli ini masih lesu begitu, masih cukup tertekan. Nah, tapi di satu sisi ironi yang lain adalah yang menjadi dilema juga, banyak destinasi wisata yang juga berkali-kali menemukan persoalan klasik yang sama. Macetan, mahalnya tiket transportasi, apalagi di kawasan Indonesia Timur begitu ya, yang justru itu menjadi salah satu seharusnya unggulan-unggulan pariwisata Indonesia. Nah, sebagai agen perjalanan, bagaimana nih paradoks quality tourism sementara fondasi dasarnya sendiri belum selesai? Iya, jadi quality tourism itu bukan hanya bagaimana wisatawan menghabiskan banyak uang di dalam liburan ya, tetapi fondasi dasar dari quality tourism itu sebenarnya adalah
kualitas dari destinasi wisata itu sendiri. Bagaimana kebersihan dari suatu destinasi wisata, keamanan, kenyamanan dari suatu destinasi wisata, sehingga bisa menghadirkan pengalaman berwisata yang berkualitas dan bisa mendorong quality tourism itu sendiri. Jadi yang perlu dilakukan adalah bagaimana kita membuat destinasi wisata kita ini berkualitas sehingga bisa mendatangkan wisatawan yang berkualitas juga. Seperti itu. Mbak Feby, tak hanya persoalan ekonomi, daya beli begitu, tapi tampaknya sektor pariwisata ini juga cukup digempur oleh cuaca ekstrim yang diprediksi akan berlangsung sampai September ini ya. Cuaca ekstrim El Nino, kemarau panjang, akan membayangi sepanjang tahun. Seberapa siap sih industri pariwisata menghadapi perubahan iklim ini? Karena kan tampaknya akan ada pola perubahan juga ya terkait destinasi-destinasi yang akan dituju nantinya. Perubahan iklim ini menjadi tantangan kita sekarang ya. Jadi kami para industri wisata sudah harus mempersiapkan backup plan, yaitu lebih meningkatkan mitigasi resiko, menyediakan informasi yang akurat terhadap perubahan cuaca kepada konsumen atau wisatawan, dan juga mempersiapkan rencana atau paket wisata alternatif apabila terjadi perubahan cuaca yang tidak menentu seperti ini. Kolaborasi antara pemerintah, pemangku kepentingan, BMKG untuk memberikan informasi-informasi yang akurat kepada masyarakat ini juga sangat diperlukan. Untuk itu, sebagai Biro Perjalanan Wisata, kami juga mengembangkan mengembangkan produk wisata yang lebih adaptif terhadap perubahan cuaca itu sendiri. Misalnya mengkombinasikan kegiatan outdoor dengan indoor dan semua perlu dipersiapkan untuk rencana-rencana alternatif apabila terjadinya perubahan cuaca yang mendadak. Seperti itu, Mbak. Apa sih sebenarnya tantangan terbesar yang mungkin paling dikhawatirkan anggota asosiasi seperti itu melihat kondisi semester kedua 2026 ini, Mbak Feby? Jadi tantangan utama adalah menjaga keseimbangan antara permintaan perjalanan dan daya beli masyarakat itu sendiri. Selain harga transportasi, hotel, lalu juga ketidakpastian ekonomi global yang terjadi saat ini gitu ya, menjadi faktor yang perlu diantisipasi. Untuk itu sebenarnya industri pariwisata, dalam hari ini Biro Perjalanan Wisata, memerlukan kebijakan yang mendukung iklim usaha di dalam situasi yang tidak menentu saat ini. Perlunya sekali dukungan pemerintah terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan untuk mensupport pariwisata yang ada di Indonesia saat ini. Tapi kalau misalnya kita melihat apa yang harus jadi prioritas utama kebijakan pemerintah saat ini agar balik lagi seperti tadi yang sempat Mbak Feby sebutkan, ekonomi manfaatnya ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat, begitu. Indikator apa yang menurut Anda atau Asita mengatakan bahwa memang ini adalah indikator yang benar-benar berhasil, kebijakan yang cukup berhasil indikatornya? Ya, bagaimana pemerintah memandang bahwa pariwisata merupakan sektor strategis untuk menghasilkan pendapatan nasional yang lebih tinggi. Untuk itu memang diperlukan kebijakan yang mendukung pariwisata itu sendiri. Misalkan saja kemudahan atau perizinan, kebijakan juga investasi di dalam pariwisata itu sendiri. Kita ketahui bahwa banyak sekali potensi-potensi pariwisata yang ada di Indonesia ini tetapi belum dikembangkan secara optimal. Untuk itu perlu sekali peran pemerintah dalam hal ini kebijakan untuk memudahkan perizinan, memudahkan investasi, dan juga support dari pemerintah di bidang transportasi. Bagaimana pemerintah bisa mengatasi mahalnya harga tiket ini juga itu merupakan sebuah isu yang utama ya untuk meningkatkan pariwisata yang ada di Indonesia. Salah satu isu terbesarnya adalah transportasi yang sangat mahal, biaya pesawat yang sangat tinggi, sehingga itu juga membuat perjalanan domestik juga kurang diminati oleh masyarakat Indonesia itu sendiri. Baik, Mbak Feby, terima kasih banyak untuk waktu dan diskusinya di Prime Report kali ini. Sukses dan sehat selalu. Sama-sama. Yang didukung oleh